ditimpa suatu bahaya ngoten balik kepada Allah apa golek dukun apa lek ana arek awake panas ngoten gak mari-mari terus digolekno kreco digawe gelang ngoten niku apa kembali kepada Allah dengan cara liwat dokter atau disuwukno. Sekarang sikap kita Pak dipertanyakan oleh Allah. Kalau kamu benar-benar menyembah selain Allah ikutum shodikin apa bener nek ana ngono terus kamu akan kembali kepadanya? Ternyata enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini dijadikan sarana bahwa nanti kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Hidup itu kalau kita lihat di surat 7 atau di surat 40 itu ada kalimatnya dan Bapak. Di ayat 67 urut-urutan hidup itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla. Menerjemahkan itu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Nah, kamu di sini awake dhewe kita. Bahwa Allah menciptakan kita ini dari tanah, tapi sarinya, sari tanah yang berupa air yang diserap oleh tumbuhan, dimasukkan ke dalam buah, dimakan oleh kita. Sarinya Pak Bu disaring, disimpan di dalam tulang rusuk. Ada yang disimpan di dalam tulang sulbi. Ini kalau dipadukan, ya dipadukan itu namanya nutfah. Ada spermatozoid, ada ovum dipadukan namanya nutfah. Dan ini berjalan selama 40 hari menjadi segumpal daging, segumpal darah, kemudian segumpal daging. Berjalan lagi 40 hari menjadi tulang belulang. Tulang belulang itu dibungkus oleh Allah daging. Setelah itu dibentuk, maka 120 hari sudah terjadi bentuk manusia. Kemudian setelah itu
Sesudah itu jadi segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Nah, di sini menjadi anak tifla. Metu arek cilik. Ini semuanya Pak Bu dulu pernah jadi kecil. Pernah tidak mampu berbuat apa-apa. Dibiarkan oleh Allah, summa litabluhu asuddakum. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Nah, di sini. Dimulai kecil itu diberi makan, diberi minum, olahraga, kegiatan yang lain, belajar, terus jadi dewasa. Ini namanya dewasa. Orang dewasa itu masih bisa berjalan, bisa mengayun sepeda, bisa sepeda motoran, bisa berpikir normal, bisa jalan-jalan ke sana kemari, itu namanya dewasa. Nah, setelah ini tahapan yang ketiga, summa litabluhu asuddakum summa litakunu syuyukha. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Sampai tua. Nanti kalau sudah tua namanya bangka. Bangka. Duduk bongko, Pak Bu. Bangka sampai bongko berbeda ya. Beda. Beda tulisannya ya. Bangka sampai bongko. Tapi lek wong ngarani mati itu bongko, wong Jawa ya. Tapi tua itu kalau sudah tua sangat namanya bangka. Orang yang sudah tua sangat itu tidak bisa ke sini, tidak bisa datang untuk ngaji, nggak bisa, nggak kuat badannya sudah. Gowo sikile gak iso, Pak. Harus dituntun berdiri itu harus diberdirikan, itu sudah tua. Kalau masih bisa berjalan ke sini, ini masih dewasa. Apakah terus mati? Enggak. Karena kematian itu ada tulisannya, sudah ditentukan. Makanya Allah menyatakan kata, wa minkum may yutawaffa min qablu. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Oh, sebelum itu ya sebelum tua tadi. Ada nggak mati sebelum tua? Ada. Tapi ada juga yang sudah tua mati. Tapi belum tentu tua nih Bu, mesti mati dhisik, gak mesti, Bapak. Jadi jangan mengira bahwa yang muda-muda itu, wah aku sih muda, masih jauh kematian. Oh, belum tentu. Yang muda-muda itu banyak yang mati lebih dahulu. Tapi pada umumnya yang tua itu memang mati lebih dahulu pada umumnya. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita sebelum tua itu ada yang diwafatkan dulu. Tujuannya apa? Nih, walitabluhu ajalam musamma. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan. Dan supaya kamu memahami. Nah, di sini kita ini kan punya ajal, punya ajal, punya batasan hidup. Itu namanya ajal. Dibuat demikian oleh Allah agar supaya ajalmu ada di situ. Ditetapkan satu ajal itu. Begini nih Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa berpikir kecuali orang-orang yang mau mendalami atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Makanya akhir ayat ini lah, wala alakum takilun, agar supaya kamu memahaminya. Ben faham, urip itu seperti itu kan? Jadi hidup itu urut-urutannya seperti itu. Karena tidak ada yang hidup abadi di dunia ini, Pak. Berdasarkan Quran surat 21
di ayat 34 itu ada kalimatnya kan. Wa ma ja'alna li basarim min qablikal khuld afa im mitta fahumul khalidun. Surat 21 ayat 34. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Nah, di sini ya. Sebelum kamu wahai Rasul, gak ada manusia yang hidup abadi, itu tidak ada. Semuanya ada ajalnya, ada batasnya. Karena itu mereka tinggal cerita-cerita aja. Yang baik ceritanya sekarang juga cerita. Yang buruk juga jadi pelajaran. Dulu zaman Fir'aun, zaman Qarun, zaman raja-raja yang bengis, jadi pelajaran untuk kita. Perbuatan mereka buruk, tapi jadi pelajaran. Jangan sampai seperti itu. Tapi ada mereka yang berbuat baik juga jadi pelajaran untuk kita. Sekarang tidak ada sudah. Contohnya bukan nabi, bukan rasul, namanya Luqman. Sampai terjadi ditulis, artinya di dalam Quran itu ada namanya surat Luqman. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, ajaran Luqman itu diakui oleh Allah untuk bisa diajarkan pada umat sesudahnya sampai hari kiamat. Contohnya ya ajaran Luqman itu, kalau mengajarkan kepada putranya dakwah, itu sebagai orang yang mengabdi kepada Allah, itu digambarkan begini. Di contohnya di surat 31 ini ada di ayat ini, ya bunaya, surat Luqman di ayat berapa? 14, 15 dan 16. Nah, sekarang di ayat 17 sebutkan begini. Ya bunaya aqimis sholata. Ini ajaran Luqman. Luqman bukan nabi, bukan rasul, tapi jadi pelajaran untuk kita. Ya bunaya aqimis sholata. Artinya apa? Hai anakku, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Tidak itu saja. Wa'mur bil ma'ruf. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Coba berjuanglah kamu mengajak orang untuk melakukan baik. Nah, yang kedua, yang ketiga, wanha anil munkar. Dan cegahlah mereka yang perbuatan yang munkar. Ini pelajaran dari Luqman. Dirikanlah sholat, ngajaklah orang berbuat baik. Nomor 3, cegahlah masyarakat yang berbuat mungkar. Nah, kalau kamu melakukan 3 ini, utamanya yang nomor 3 tadi, itu punya resiko. Karena itu wasbir ala ma asobaka. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, punya resiko nah. Bersabarlah kamu. Nanti kalau berbuat mungkar kamu akan ditangkap. Bisa saja kamu dibunuh. Bisa saja kamu dipenjara. Fasbir ala ma asobaka. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kepadamu. Walaupun kamu sedang dalam keadaan
di penjara misalkan, ditangkap karena kamu wanda anil mungkar, bersabarlah. Sabar niku ngaten. Jangan berhenti mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran. Jangan berhenti. Mendirikan sholat, jangan berhenti. Niku sabar namanya. Mintalah kamu pertolongan pada Allah. Di akhir ayat niku nyebutaken ngeten. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang berminat itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Lantas diwajibkan itu ya ngono iku lek wong berjuang iku. Nggih, ada akibat, ada sebab, ada akibat. Resikonya orang berjuang itu begitu kan. Ndak mulus terus gak ono pengaruh blas mboten. Wong berjuang itu di jalan Allah itu kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangun. Kadang jatuh, kadang bangun. Kalau bahasa kita namanya apa? Jatuh, bangun. Kadang-kadang kesandung kerikil, kadang-kadang kesandung watu. Jatuh kadang-kadang cuklek, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Itulah namanya perjuangan. Maka dalam hidup ini wahai Rasul, kembali ke surat 21 tadi di ayat 34, tidak ada yang hidup abadi, tidak ada ya Rasul. Sekarang afa imit tafahumul khalidun di surat 21 tadi ayat 34. Maka jika orang mati, apakah mereka akan kekal? Nah, kalau kamu mati wahai Rasul, apa mereka ya juga kekal? Tidak, ya mati juga. Artinya ada ajalnya. Maka Bapak Ibu sekalian, nah Rasulullah pada suatu ketika mendapat tugas dari Allah untuk berbicara kepada umatnya. Misalnya yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat 6, di ayat 40 itu ada kalimatnya tadi. Kul, ya Rasul sampaikan, kan ada umatmu, sampaikan ini, aro'aitakum in atakum adzabullahi au atatkum sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Nih. Kata-kata, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu. Nah, ya Rasul munio nangoni umatmu, munio ini, terangkanlah kepadaku, munio ngono. Nang umatmu, terangkan kepadaku, munio ngono. Di sini disebutkan jika datang siksaan Allah kepadamu, mau ceritakno, lek siksaan Allah datang kepadamu, bagaimana skala sikapmu? Hidup ini kan mulai dari tadi Pak Bu, kecil menjadi dewasa, menjadi tua, dan ajal selesai. Dalam hidup ini diuji oleh Allah bagaimana skala sikap kita ketika diberi ujian oleh Allah, ketika dilempar sebuah ujian, apa skala sikap kita? Maka Rasulullah suruh nanyakan kepada umatnya, ya termasuk kita Pak, umatnya. Lek awake dhewe iki di ujian oleh Allah, ditimpa suatu siksaan, atau yang kedua niki, atau datang kepadamu hari kiamat. nah ini kan suatu apa peristiwa yang besar ya. Kalau ditimpa siksaan itu peristiwa besar Pak.
Siksaan itu ya bisa hujan batu, bisa angin topan. Kalau di Filipina tahun 2017 di Filipina tahun 2017 ada namanya angin topan Haiyan. Begitu datang Bapak Ibu sekalian, porak-poranda namanya bangunan-bangunan rumah-rumah. Yang mati berapa? 10.000. Akeh 10.000. Loh, ayo coba pengajian ini ada 2.000? Ada? Tidak ada 2.000. Bapak Ibu sekalian, 10.000 mati hanya kena angin. Tapi sebelum mati, apa skala sikapmu ketika ada peristiwa yang seperti itu? Atau nanti pada hari kiamat, kalau terjadi huru-hara yang sangat besar? Suruh tanya begini. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Nah, di sini Bapak. Kita ini disuruh mengabdi kepada Allah. Sekarang kalau orang mengabdi kepada selain Allah, apa yang terjadi seperti itu? Terus dia menyeru Allah atau menyeru selain Allah? Kalau kamu seorang penyembah selain Allah, apakah kamu menyeru selain Allah? Di akhir ayat in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. nah, jika kamu orang-orang yang benar menyembah selain Allah, apa kalau ditimpa seperti itu sing kamu seru selain Allah? Ini disuruh menanyakan loh. Awake dhewe kira-kira ya napa? Sama ndak? Lek ditimpa suatu bahaya ngoten balik kepada Allah apa golek dukun? Napa? Apa golek prewangan? Apa bancaan? Apa lek ana arek awake panas ngoten gak mari-mari terus digolekno kreco digawe gelang ngoten nika? Napa nika jeneng? Kano gelang kreco niku. Apa iku? Apa kembali kepada Allah dengan cara liwat dokter atau disuwukno? Segala sikap kita Pak Bu dipertanyakan oleh Allah. Kalau kamu benar-benar menyembah selain Allah, in kuntum shadiqin, apa bener lek ana ngono terus kamu akan kembali kepadanya? Ternyata ndak. Bapak Ibu sekalian, kalau di ayat ini disebutkan kul ara'aitakum in atakum adzaballahi au atatkumus sa'atu. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menyatakan gini. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepada kalian atau datang kepada kalian hari kiamat. Nah, menurut Ibnu Katsir itu datang kepada kalian itu peristiwa yang dialami itu maksudnya. Ada musibah, ada yang mengena pada dirinya. Coba sekarang terangkan, Pak Bu, sering Bapak Ibu sekalian mengingat Allah itu diintervensi oleh urusan dunia. Jadi konsentrasi kepada Allah itu sering diintervensi oleh dunia. Jadi dipengaruhi oleh keduniaan. Kalau di akhir ayat itu kan menyatakan aghairallahi tad'una. Apakah selain Allah yang kamu seru in kuntum shadiqin? Kalau kamu benar-benar penyembah selain Allah. Walaupun mereka menyembah selain Allah, Pak Bu, kalau ada sesuatu mesti kembali ke Allah, ngoten. Lah Rasulullah suruh tanyakan pada mereka. Tanyakan pada umatmu. Ngoten.
Maka ketika sadar tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dalam hidup, sering manusia itu diintervensi oleh dunia, sehingga konsentrasinya kepada Allah hilang. Ini dalam tafsirnya Al-Misbah itu disebutkan begini, ya Rasul katakan kepada orang-orang kafir itu, karena orang yang menyembah selain Allah kan ya musyrik ya kafir. Kalau orang yang beriman, ini sebagai pelajaran kepada orang kafir, coba ya Rasul sampaikan kepadanya, wahai Rasulullah, sampaikan, beritahukanlah kepadaku apabila kalian itu ditimpa adab oleh Allah di dunia ini, karena yang dimaksud di sini pelajaran untuk di dunia, Bapak, peristiwa ini bukan di akhirat. Jadi pelajaran kita masih hidup di dunia ini, berpegang pada siapa nanti, atau kamu didatangi hari kiamat dengan segala kedahsyatannya di hari kiamat itu, apakah kalian lari kepada Allah dan memohon doa kepada selain Allah agar berbuat sesuatu yang bermanfaat? Disampaikan dalam tasbir Misbah, jika kalian orang-orang yang benar dalam peribadatannya kepada selain Allah, apa yang kamu lakukan? Padahal ada ayat Pak Bu memberi kabar, Pak Bu. Kabarnya gitu, besok kalau terjadi sesuatu yang maha dahsyat ya, namanya kiamat. Kiamat itu kan nggak langsung entek mboten Bu, Pak. Ada huru haranya. Ngertos huru haranya apa? Apa? Huru hara itu kejadian kan? Di akhir saja ya, di akhir akan berakhirnya kiamat. Itu nanti akan ditunjukkan dalam hadis itu, Rasulullah menyampaikan besok akan terjadi matahari dari barat. Ini salah satu huru hara ini. Kalau pagi, biasanya pagi itu matahari dari timur. Besok akan ada dari barat ke timur. Jadi kalau sore itu matahari sebelah timur. Itu huru hara. Belum lagi nanti keluarnya Dajjal. Huru hara, Pak Bu. Ada lagi yang nanti ada namanya Ya'jud Ma'jud. Ada Imam Al-Mahdi dan seterusnya, Pak Bu. Itu untuk mengawali, Pak Bu. Ketika ditiup sangkakala pertama, digoncang dunia ini. Lek digoncang ini gak langsung mati, ndak. Huru hara besar itu. Karena ada 3 tiupan. Tiupan pertama, huru hara yang besar. Tiupan kedua, mati kabeh. Tiupan ketiga, dibangunkan manusia dari alam maksar, dibangunkan. Kita nanti akan keluar, Bapak Ibu sekalian. Persis badan yang sekarang dipakai ini nanti dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian, ya, tidak bersandal, tidak ada sandal, betul gaya sepatu, tidak ada bangunan dan yang lain. Kalau terjadi huru hara seperti itu, dikabarkan oleh Allah dalam surat Abasa, surat 80, di ayat 33 sampai ayat 37 itu dikabarkan gini. Fa idza ja'atis shakhah. Ayat 33. Dan apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, tiupan pertama, tiupan kedua hebat, Pak Bu. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Gak ngereken dulure, Pak Bu. Masih dulure loro gak direken. Wa ummihi wa abi. Dari ibu dan bapaknya. Lari dari bapaknya, lari dari ibunya.
gak ngereken masih bapak gak iso mlaku. Ibuke dalam keadaan sakaratul maut gak direken Mbak Bu. Saking besarnya huru-hara. Wa sahibatihi wa bani. Dari istri dan anak-anaknya. Lari dari istrinya yang laki-laki, lari dari suaminya yang perempuan, lari dari anak-anaknya. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak, baru melahirkan, disusui anak, nyusui anak. Saya Bu, karena ada huru hara, anaknya diuncang no, dikipat no, dibuat. Saking besarnya huru hara itu. Lari dari anak, lari dari saudara, lari dari bapak, lari dari ibu, lari dari istri, lari dari yang lain. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ayat 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Insyaallah. Itu kalau nanti di hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika diseru untuk beribadah kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah saja, sering manusia itu melupakan. Tidak mantap kalau belum melihat sesuatu yang disembah itu kelihatan. Tidak mantap. Jadi kalau sudah kelihatan mantap, rupa batu nu mantap banget. Nyembah rupa gunung nu mantap. Nggih. Nyembah rupa enak India itu anak itu disembah Bang. Dianggap titisan dewa. Monyet itu disembah. Di India itu ada. Ya tentunya mereka tidak beriman, belum mendapat hidayah. Kalau dapat hidayah mereka tidak akan menyembah itu. Sapi itu disembah. Kalau apa? Ketika mereka itu ditimpa sesuatu, di sini ada nggak? Ketika orang ditimpa sesuatu larinya bukan kepada Allah, ada nggak? Contoh aja ya, Lapindo, banyu metu krocok, ya. Itu mestinya kan ditutup. Kalau nggak kena, nggak bisa ditutup, berarti alatnya kurang canggih. Oke. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang ada di sekitarnya, yang berkepercayaan itu? Saya pernah melihat sapi kecil itu Pak, pedet, dilempar ke lapindonya, dilempar ke niki, napa? Banyu sing umep ya mati sapi ini Pak. Kadang kambing dilempar. Ya gak iso nutupi iku wong betone gak iso nutupi air yang keluar itu. Apa maneh sapi pedet. Lah tambah sakno sapine. Nah itu berarti ketika dia mendapatkan sesuatu tidak lari kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah, tetapi mencari bantuan selain Allah. Padahal mereka tidak akan bisa membantu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maksudnya ayat ini, janganlah kalian menyeru kepada selain Allah, karena kalian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkan, kecuali hanya Allah saja yang bisa menghilangkan, yang lain tidak bisa. Karena itu di akhir ayat menyatakan in kuntum shodiqin, kalau kamu benar-benar menyembah, coba dalam pengambilan kalian selain Allah itu pada Tuhan-Tuhan kalian, bisa nggak menyelesaikan? Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini sebagai contoh ya, ngeten. Sebagai contoh ngeten. Orang itu kalau dipanggil Allah, Pak, itu tidak segera menyambut, karena diintervensi tadi oleh apa? Dunia. Sing nyambut gawe ae. Oke.
sing seneng ambek sepeda motor, berseni sepeda motor, dandani sepeda motor, masih dipanggil sholat duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sepeda motor ditinggal? Terus sholat? Ini skala sikap. Nggih. Saiki nang sawah. Macul-macul nang sawah. Ada asar pukul berapa? 3. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, apakah yang macul-macul di sawah itu berhenti terus sholat? Apa diterusno macule? Diterusno? Sampai jam piro nih? Sampai maghrib. Ini loh Pak Bu, dunia ini intervensi pada kita. Si nyambut gawe kadang-kadang rapat nih loh. Wis ketok rapat. Saudara-saudara sekalian, rapat diskors karena ada adzan. Skors itu artinya begitu ada adzan rapati ditutup dhisik, salat bar ngono rapat maneh. Ngono lho maksude. Mboten rapat diskors sebentar. Barang adzane la ilaha illallah. Rapat dibuka lagi. Lah kapan salate? Ada nggak seperti itu? Masya Allah, terinterupsi, artinya diintervensi oleh dunia. Sampai saya itu pernah, Bapak Ibu sekalian, ngisi pengajian di tempat lain, di lain kabupaten, saya ada di sini. Pukul sore itu ya, 4:30 itu baru adzan. Saya dengar, loh ini kok baru adzan ya? Pukul 4:30. Asar loh Pak Bu. Nggih. Apa jawaban dari mereka yang ada di situ? Anu Ustaz, ini orang-orang itu kalau diadzani pukul 3, orang-orang yang tani itu marah-marah. Karena orang-orang terus pulang. Sing tani itu, sing garap nang sawah itu pulang. Karena itu takmirnya dibisiki oleh petani. Takmir, sampean kalau adzan asar jangan pukul 3, 4:30. Orang-orang kalau diadzani pukul 3 itu pulang. Takmire manut Pak Bu. Adzan 4:30. Nun sewu. Sing usul lho gak melok jamaah. Paham? Usul diadzani 4:30, gak melok jamaah, masih di sawah. Itu namanya diintervensi oleh dunia. Ini sebagai ilustrasi. Ini coba panjenengan pirsani, difahami nih. Niki. Bekerja, merasa kesakitan, seorang mandor bangunan yang berada di lantai 5 ini memanggil pekerjaannya yang lagi bekerja di bawah. Mandore no lantai 5, sinok nisor ada pekerja. Pekerja itu kan manut karo mandor, sakjane kan kudu ngono to, nggih. Soalnya kok sing bayari yo liwat mandor itu. Dipanggil dari atas, dari lantai 5 dipanggil. Apa yang terjadi? Setelah sang mandor berkali-kali berteriak memanggil, si pekerja tidak dapat mendengar karena fokus pada pekerjaannya. Nah, fokus sampai pekerjaannya. Tapi enggak kira-kira kerja semacam itu? Baik, kalau tidak dipanggil. Halo? Bekerja sungguh-sungguh itu kalau enggak dipanggil karo pimpinane itu baik. Tapi kalau sedang bekerja dia enggak memperhatikan panggilan pimpinane, itu masalah. Mending dipecat dia. Betul enggak? Nah, Isinya alat bangunan. Sang mandor terus berusaha agar si pekerja mau menoleh ke atas. Dilemparnya uang Rp1.000 yang jatuh tepat di sebelah si pekerja. dirutui duit 1.000, pelek. Harapan nih mandor
ben delok ngene lho. Sok lho, ono dhuwit roto. Ben ngono. Tapi gak dijogok disak ngono. Alhamdulillah lumayan 1000 aku. Diceluk maneh, gak gelem. Nun sewu. Diberi lagi oleh mandor dari atas. Si pekerja hanya memungut uang Rp1.000 tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Sang mandor akhirnya melemparkan uang Rp100.000. Dirutui duit 1000, 100.000. Tambah akeh, Pak. Pekerjanya seneng gak? Seneng oleh duit 100.000. Harapane dirutui duit 100.000 ku harapane oleh mudik ngene lho. Lho mosok duit roto 100.000 ngono lho. Mosok ana duit roto. Mesti ana sing ngrutui. Ngertos? Harapannya mandor seperti itu. Orang ini ben oleh nandukur karena dipanggil tadi. Kayak duit 100.000 dijoko lumayan 100.000 blang nang sakune. Gak komentar, "Waduh iki kerja terus, Pak Bu." Kerja terus urusan dunia. Dan berharap si pekerja mau menengadah sebentar saja ke atas. Akan tetapi, si pekerja hanya melompat ke girangan karena menemukan uang Rp100.000 dan Seneng ya? Oleh duit 100.000 lah seneng kan? Bawi asyik bekerja. Pada akhirnya sang mandor melemparkan batu kecil yang tepat mengenai kepala si pekerja. Ngertos? Saya kira dilempar duit gak apa? Gak noleh. Kayak watu cilik ngene. Kencenge ndasi wong iku, sirahe. Cetuwok ngoten. Ya napa rasane? Kepala ini kerutuan watu ya napa rasane? Baru noleh nang atas. Sopo ngrutui watu? Ngertos, Pak Bu? Kita hidup ini, Pak Bu, hidup menurut Quran surat 51 ayat 56 itu Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Niki sampeyan terjemahkan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Loh, Pak Bu. Jin diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah. Itu tujuannya untuk apa? Supaya menyembah. Ngerti lho, Pak Bu? Jadi awake dhewe iki diciptakan oleh Allah, itu disuruh mengabdi kepada Allah, disuruh menyembah. Lah menyembah niku pun diatur oleh Allah. Tidak beriman kepada Allah karena belum dapat hidayah. Maka seperti ini. Oke. Apa yang disembah nih? Api. Yes, speakernya mati tadi, Bapak. Mereka menyembah api, Bapak. Ada lagi tidak seperti itu. Tapi dia menyembah sapi, Bapak. Nyembah sapi niku ya sapi-sapi biasa niku, Bapak. Nggih padha niku nggih. Ah, ini. Misalnya ini. Ono sing nyembah ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ada menyembah yang disembah seperti ini, apa nanti kalau diberi ujian oleh Allah dalam hidup ini, terus dia minta pada itu, pada ini, hah? Yang disembah? Enggak. Tidak akan minta, Bapak. Pasti minta kepada Allah kembali. Betul. Tidak mungkin dia akan kembali ke sini. Padahal ada berita
orang yang menyembah dan yang disembah itu nanti bersama-sama, termasuk tempatnya yang dipakai untuk penyembahan itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah, diuncalkan rokok bareng sak wonge, bareng sak sing disembah, bareng sak alate sing disembah. Contoh ya, di Quran surat 21 nih, Allah menyatakan begini di ayat 90, Pak. Ayat 98 itu disebutkan gini, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Ayat 98 surat 21. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah Terus adalah umpan jahanam. Nah ini lah, kamu dan yang kamu sembah selain Allah menurut ayat ini adalah umpan jahanam. Jadi teleponan dulu jahanam. Sak bangun-bangunan ya Pak Bu. Bangunan itu ono cor-coran ini ki, ono osine nyocrok-nyocrok ngono. Sak wong-wong pisan dilebokno jero apa? Jahanam, terbakar dia dengan bahan-bahan yang dulu pernah waktu disembah di dunia. Bapak Ibu sekalian, di akhir ayat antum laha waridun. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Kamu masuk. Sekarang kalau misalkan yang disembah itu Tuhan temenan ngono. Misalkan mosok ono Tuhan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yo gak ono mosok Tuhan masuk neraka jahanam yo mboten enten Bapak Bu. Mboten enten. Makanya di ayat 99 itu menyebutkan gini. Laukana haula'i aliha mawaroduha wa kullun fiha khalidun. Di surat 21 ayat 99. Andai kata berhala itu Tuhan. Nah, kok berhala itu Tuhan? Terus ya Allah, tentulah mereka tidak masuk neraka. tidak akan masuk neraka. Ini berita dari Allah. Kemudian Dan semuanya akan kekal di dalamnya. kekal. Berita dari Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, ketika Allah memberikan berita semacam ini, kita yakin, kita percaya. Itulah skala sikap kita kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang tinggal kita, skala sikap kita dalam hidup seharian itu seperti apa mensikapi hidup ketika mendapatkan ujian. Karena ada baik ya, ada buruk. Ujian itu Bapak Bu ada dua. Ada ujian baik, ada ujian buruk. Nek ujian baik itu ngeten. Dirasa nang awak itu, di badan ini rasane nang jiwae, nang keraganya itu merasa enak, enjoy. Itu namanya ujian baik. Contohnya sehat walafiat. Ya, tidak kekurangan satu apapun. Duit akeh, sawah ombo. Ya, dulu panen. Seneng nggak kira-kira? Tadi DPR pisan Mbak Bu. Mari ngono setiap 3 bulan dapat uang 500 juta. Seneng nggak? Seneng Mbak Bu. Niku ujian baik. Jangan dikira itu tidak ujian. Sekarang sikap kita bagaimana nanti kalau diberi itu? Tapi ono sing dikek ujian gak enak Mbak Bu. Loro gak tahu leren Mbak Bu. Gentenan mawon. Anak 5 niku situk mencret. Si situk watuk, jegil, ya. Yang satu ini panas gak leren-leren. Kena tipes pisan. Sing bapake yo gak iso mlaku pisan. Bojone yo mengi pisan. Susah Mbak Bu. Susah ngoten niku susah.
Kira-kira skala sikap kita yang apa terhadap Allah ngoten ya napa? Apa gremeng ngoten? Apa gremeng urip kaya telek, apa ngono? Gak ono enake blas, apa ngono? Apa bersyukur kepada Allah tetap, ya Allah Engkau telah menguji saya seperti ini, tetapi walaupun saya dalam keadaan seperti ini, saya tidak akan meninggalkan mengabdi kepadamu ya Allah. Saya tidak akan meninggalkan beribadah kepadamu walaupun dalam keadaan seperti ini. Maka badan saya tidak boleh yang sakit itu mengganggu ibadah saya kepadamu. Apa begitu? Kenapa? Temenan. Alhamdulillah. Kalau seperti itu lolos Pak Bu. Tapi kalau tidak seperti tadi, kalau gremeng, diuji gak lolos. Sampai gak takut dah. Katanya kau yang medidi ngono ya. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Satu ayat ini tadi yang saya sampaikan di surat 6 ayat itu. Surat 6 di ayat 40. Jadi Pak Bu ya. Ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan satu ayat ini sudah memakan waktu 1 jam. Bapak dan